Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Dr. Cici Widawati, SPMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, serta teman-teman manajemen A1 semester 3 yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi ini. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi dengan judul struktur modal. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Athena Rahmawati dengan NIM 41223022 yang bertugas sebagai presentator pertama yang akan menyampaikan definisi struktur modal sampai dengan klasifikasi teori struktur modal. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Nandira Putri Lestari dengan NIM 41223030 yang bertugas sebagai moderator sekaligus presentator terakhir yang akan menjelaskan klasifikasi struktur modal sampai dengan kesimpulan. Lalu yang ketiga ada Rafa Destamayo Fatanaksana dengan NIM 41223071 yang bertugas sebagai pembuat PPT dan juga editor video. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yang akan disampaikan oleh Athena Rahmawati. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita langsung saja mengenai materi dari struktur modal. Struktur modal adalah campuran antara ekuitas dan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai operasinya. Dalam literatur keuangan, tidak ada kesepakatan penuh mengenai definisi struktur modal, tetapi umumnya perhatian difokuskan pada rasio utang terhadap ekuitas. Struktur modal seringkali dipahami sebagai bagian dari struktur pembiayaan yang mencakup kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Nah, di sini ada definisi dan komponen struktur modal. Yang pertama ada ekuitas. Ekuitas ini merupakan modal yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan. Yang kedua ini ada utang. Utang meliputi semua kewajiban jangka panjang yang harus dibayarkan oleh perusahaan seperti pinjaman bank dan obligasi. Dan yang ketiga ini ada rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas ini adalah ukuran umum untuk menilai struktur modal, menunjukkan proporsi pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Selanjutnya itu ada teori struktur modal. Yang pertama, teori pajak dan non-pajak. Teori pajak berargumen bahwa utang dapat memberikan keuntungan pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak. Sebaliknya, teori non-pajak berpendapat bahwa biaya utang dapat mengurangi nilai perusahaan karena resiko kebangkrutan. Nah, nomor 2 ini ada teori statis dan dinamis. Gimana teori statis itu mencari struktur modal optimal pada titik waktu tertentu. Dengan model-model seperti Modigliani-Miller atau MM. Model ini merupakan contoh dari pendekatan dari teori statis. Di sini ada teori dinamis yang beranggapan bahwa kebutuhan modal perusahaan berubah seiring waktu. Urutan di mana modal diperoleh menjadi penting dalam konteks ini. Nah, yang ketiga itu ada teori pasar sempurna dan tidak sempurna. Teori pasar sempurna berasumsi bahwa semua informasi tersedia dan tidak ada biaya transaksi. Sedangkan teori pasar tidak sempurna itu mengakui adanya ketidakpastian dan biaya yang mempengaruhi keputusan pembiayaan. Nah, di sini ada dampak struktur modal terhadap nilai perusahaan. Terdapat dua pandangan utama mengenai hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Yang pertama, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Beberapa teori, seperti teori Modigliani-Miller dalam ekonomi tanpa pajak, berargumen bahwa nilai perusahaan tidak tergantung pada bagaimana dia dibiayai. Dalam pandangan ini, nilai perusahaan ditentukan oleh arus kas yang diharapkan dan bukan oleh struktur modalnya. Nah, yang kedua ada struktur modal
mempengaruhi nilai perusahaan. Di sisi lain, beberapa teori menunjukkan bahwa struktur modal tertentu dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Misalnya, teori trade-off menyatakan bahwa ada keseimbangan antara manfaat pajak dari utang dan biaya kebangkrutan yang mungkin timbul akibat penggunaan utang yang tinggi. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Perusahaan berorientasi pada memaksimalkan hasil operasi dan menunjukkan efisiensi operasional setinggi mungkin. Namun, tujuan akhir adalah untuk memaksimalkan nilai jangka panjang. Konsep nilai perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat dipahami dalam berbagai cara. Yang pertama, nilai buku, yaitu nilai total aset dikurangi kewajiban. Yang kedua, nilai likuidasi, nilai yang dapat diperoleh jika perusahaan dijual secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada nilai ekonomi, jumlah yang tersedia dibayar pembeli untuk suatu perusahaan berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan. Selanjutnya itu ada di sini ada rumus penentuan nilai perusahaan di mana V sama dengan sigma T sama dengan 1 kali CFT kali 1 per 1 plus K pangkat T, di mana dengan T sama dengan waktu, CFT yaitu arus kas selama periode perkirakan, Q tingkat diskonto sama dengan biaya modal. Nah, di sini ada klasifikasi teori struktur modal. Berbagai pendekatan untuk klasifikasi teori struktur modal telah diidentifikasi dalam literatur. Yang pertama, teori laba bersih. Struktur modal mencangkup kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Penggunaan utang dapat meningkatkan laba bersih perusahaan melalui penghematan pajak yang dihasilkan dari bunga utang yang dapat dikurangkan. Nah, yang kedua itu ada teori Modigliani-Miller. Teori ini menyatakan bahwa dalam kondisi pasar yang sempurna, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh cara perusahaan dibiayai, baik melalui utang maupun ekuitas. Baik, itu saja penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Atina atas penjelasannya. Selanjutnya, mari kita simak materi berikutnya. Di sini, teori yang ketiga itu ada teori trade-off, menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan keuntungan pajak dari utang karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak dan biaya kebangkrutan yang mungkin timbul akibat penggunaan utang yang berlebihan. Lalu teori yang keempat ada teori urutan mematok, menyatakan bahwa perusahaan lebih cenderung menggunakan sumber pendanaan internal seperti laba ditahan sebelum beralih ke utang, dan akhirnya ke ekuitas eksternal. Lalu ada tabel klasifikasi teori struktur modal, di mana teori laba operasional, struktur modal mempengaruhi nilai, dan struktur modal tidak mempengaruhi nilai. Teori Modigliani-Miller, struktur modal mempengaruhi nilai, struktur modal tidak mempengaruhi nilai. Teori laba bersih, struktur modal tidak mempengaruhi nilai, struktur modal mempengaruhi nilai. Teori kompromi, struktur modal tidak mempengaruhi nilai, struktur modal mempengaruhi nilai. Lalu teori trade-off, struktur modal tidak mempengaruhi nilai, struktur modal mempengaruhi nilai. Pendekatan analisis struktur modal. Dalam analisis struktur modal, penting untuk memahami bagaimana kombinasi antara utang dan ekuitas dapat mempengaruhi keputusan investasi serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Berbagai pendekatan analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas struktur modal. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Menggunakan rasio seperti rasio utang terhadap ekuitas untuk menilai proporsi utang dibandingkan dengan ekuitas. Yang kedua, model penilaian. Menggunakan model penilaian arus kas diskonto untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan proyeksi arus kas. Yang ketiga, analisis sensitivitas, yaitu menguji bagaimana perubahan dalam tingkat bunga atau arus kas mempengaruhi nilai perusahaan berdasarkan variasi dalam struktur modal. Selanjutnya ada implikasi praktis dari struktur modal.
Pemilihan struktur modal memiliki implikasi praktis bagi manajemen keuangan. Yang pertama, biaya modal. Memilih kombinasi utang dan ekuitas yang tepat dapat mengurangi biaya modal rata-rata tertimbang, sehingga meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, risiko kebangkrutan. Tingkat utangnya tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Manajemen perlu mempertimbangkan toleransi risiko saat menentukan struktur modal. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Struktur modal harus dirancang agar memungkinkan fleksibilitas finansial untuk menghadapi kondisi pasar yang berubah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, di antaranya ada ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki akses lebih baik ke pasar modal sehingga lebih mudah mendapatkan pembiayaan utang dengan biaya lebih rendah. Lalu stabilitas pendapatan. Perusahaan dengan pendapatan stabil cenderung menggunakan lebih banyak utang karena dapat dengan mudah memenuhi kewajiban pembayaran bunga. Lalu ada akses terhadap pasar modal. Perusahaan yang memiliki reputasi baik dapat mengakses pasar modal global untuk mendapatkan pembiayaan dengan struktur modal yang lebih fleksibel. Selanjutnya, dampak penggunaan utang tinggi, yaitu ada risiko likuidasi. Tingkat utang yang tinggi meningkatkan risiko likuidasi saat perusahaan tidak dapat membayar kewajiban bunga. Pengaruh terhadap citra perusahaan. Ketergantungan pada utang besar dapat mengurangi kepercayaan investor, terutama jika tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik. Studi kasus struktur modal. Perusahaan teknologi versus perusahaan manufaktur. Perusahaan teknologi cenderung menggunakan lebih banyak ekuitas karena risiko proyek yang tinggi dan kebutuhan investasi jangka panjang. Sedangkan perusahaan manufaktur memiliki proporsi utang lebih tinggi karena pendapatan cenderung stabil dan aset fisik dapat dijadikan jaminan. Perbandingan struktur modal di berbagai negara. Negara maju versus negara berkembang. Di negara maju, perusahaan lebih cenderung menggunakan utang karena pasar modal lebih berkembang dan stabil. Negara berkembang, ketergantungan pada pendanaan ekuitas lebih besar karena pasar modal yang kurang efisien dan tingkat suku bunga yang tinggi. Demikianlah presentasi dari kami. Sebagai kesimpulan, meskipun terdapat banyak teori mengenai struktur modal, tidak ada konsensus yang jelas tentang pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pemahaman yang lebih terorganisir tentang hubungan ini, menyoroti pentingnya keputusan keuangan dalam mempengaruhi nilai jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, pemahaman tentang struktur modal sangat penting bagi manajer keuangan dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan melalui keputusan pembiayaan yang tepat. Penerapan teori-teori ini dalam praktik akan membantu dalam merumuskan strategi keuangan yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan struktur modal yang tepat dapat berkontribusi signifikan terhadap penciptaan nilai bagi pemegang saham. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk mempertimbangkan berbagai faktor ketika menentukan kombinasi optimal antara utang dan ekuitas dalam pembiayaan operasi mereka. Kami sadar bahwa ada kekurangan dalam penyampaian ini, oleh karena itu kami sangat terbuka untuk kritik dan saran dari teman-teman. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.